Pada hari ini saya berbicara mengenai darah, yaitu darah Yesus dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penebusan kita, untuk melayakkan kita berdoa kepada Tuhan, untuk menyucikan kita, untuk melindungi kita. Saudaraku, semua itu terdapat dalam darah Yesus. Saudaraku, untuk kesembuhan kita terdapat dalam darah Yesus. Karena tadi saudaraku memang firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Haleluya. Dan kita tahu pasti saudaraku, bilur Yesus tidak bisa dipisahkan dengan darah Yesus. Pada waktu itu dicambuk saudaraku, saudara dia berbilur-bilur dan darah mengalir saudaraku. Nanti saya terangkan lebih jelas saudaraku. Kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tidak bercacat celah, yaitu darah Yesus. Saudara. Saya harap saudara semua pada hari ini memiliki darah Yesus dan mulai menerapkan darah Yesus dalam hidup saudara. Banyak juga anak Tuhan tidak menerapkan darah Yesus, tidak memakai darah Yesus, tidak memanfaatkan darah Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, sayang sekali. Terus terang saya katakan kepada saudara, tiap hari saya mohon darah Yesus bagi saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya semua, satu persatu saya sebut namanya, supaya dibungkus oleh darah Yesus, dilindungi oleh darah Yesus, dan si jahat tidak bisa menjamah dia. Kalau darah anak domba, ya hanya anak domba, darahku berumur setahun tidak bercacat celah, bisa melepaskan bangsa Israel, anak sulungnya, daripada kematian. Dan malaikat maut tidak bisa menjamahnya, setan tidak bisa menjamahnya, apalagi darah Yesus yang sejati. Haleluya. Tepuk tangan darahku. Haleluya. Nah darahku, jangan jarang-jarang menerapkan darah Yesus. Tiap hari terapkan darah Yesus. Kenapa jarang? Sudah jadi topik mengenai darah Yesus sudah hilang daripada pemikiran mereka. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan secara khusus pada umat Israel memperingati Paskah sepanjang masa selama-lamanya. Nah saudaraku, sampai pada zaman ini seharusnya kita lebih bergairah memperingati Paskah. Karena sekarang anak domba Paskah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah mencurahkan darahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, untuk tinggal saudaraku dalam Yesus perlu darah Yesus. Banyak sekali berkat daripada darah Yesus, melayakkan dan menyucikan. Oleh sebab itu tiap-tiap hari saya mohon darah Yesus, saya ulangi lagi saudaraku, dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan ini membawa berkat yang besar bagi keluarga kami, perlindungan Tuhan yang teguh, jika setan tidak berkuasa menjamah kami. Dengan darah Yesus kita bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Dengan darah Yesus kita disucikan, dan kita dapat masuk hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan bersalut darah Yesus. Maka Bapa di sorga, Tuhan tidak bisa menolak kita, karena dia adalah darahnya yang kudus. Saya tidak kudus, tetapi darah Yesus mengkuduskan saya, saudaraku. Lalu kita sampaikan doa kita. Kita layak buat berdoa, masuk dalam ruang Maha Kudus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, tirai dalam bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, yang memisahkan bilik suci dan bilik Maha Suci. Bisa masuk bilik Maha Suci, bertemu dengan Allah Bapa dengan bersalut oleh darah Yesus. Jalan lain tidak ada. Haleluya saudaraku. Inilah kuasa darah saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, mintalah pada apa saja yang kamu kehendaki, aku akan berikan kepadamu. Tinggal dalam Yesus dengan darah Yesus melayakkan kita. Dan firman Tuhan tinggal dalam saya, tinggal dalam saudara, terutama mengenai darah Yesus.
kita mengerti, dan kita percaya, dan kita terapkan dalam hidup kita, saudaraku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memperolehnya. Saya sudah minta kepada Tuhan keselamatan jiwa-jiwa pada malam ini, kesembuhan jiwa-jiwa pada malam ini, mujizat Tuhan terjadi pada malam ini. Haleluya, saudaraku. Dan Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan mengabulkannya. Haleluya. Tepuk tangannya meriah, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan membedakan umat pilihannya dengan bukan umat pilihannya. Ada 9 tulah yang menimpa tanah Mesir sebelum tulah yang ke-10 yang membebaskan dia daripada perbudakan Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Kalau sekarang kita buka keran, keluar darah. Kalau sekarang kita gali sumur, keluar darah. Kalau begitu kita beri sungai Delhi jadi darah. Sungai Babura jadi darah. Darah, saudaraku. Bau sekali, saudaraku. Mana-mana, saudaraku. Tentu sangat susah, saudaraku. Nah, ini jadi di tanah Mesir. Firaun berkata, oke, berangkat kalian, berangkat. Tapi lenyapkan dulu darah ini. Lalu Musa berdoa, saudaraku. Berubah kembali jadi air. Datang tulah kedua, yaitu katak memenuhi tanah Mesir. Katak memenuhi tanah Mesir, bukan ulat bulu ya. Katak, di mana-mana katak, tempat tidur katak. Saudara buka peti es, katak, saudaraku. Saudara angkat, saudaraku, tudung saji, melihat makanan, dalamnya ada katak, saudaraku. Saudara mau tidur, ada katak, saudaraku. Katak di mana-mana, saudaraku. Di ruang tamu ada katak, saudaraku. Katak. Firaun berkata, berangkat. Ya, bebaskan dari katak ini. Katak mati semua, saudaraku. Bau busuk memenuhi tanah Mesir. Itulah ketiga nyamuk yang sangat banyak. Bahkan debu menjadi nyamuk di tanah Mesir. Firaun masih meraskan hatinya. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Firaun meraskan hatinya, tidak bisa pergi. Tulah keenam bisul, saudaraku. Bisul. Dokter-dokter juga kena bisul, saudaraku. Semua kena bisul, saudaraku. Bisul di mana-mana. Wah, luar biasa, saudaraku. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, saudaraku. Juga tidak bisa bebas. Tulah ke-7 hujan es. Tulah ke-8 belalang. Tulah ke-9 seluruh Mesir gelap gulita. Gelap gulita. Tangan tidak bisa dilihat, saudaraku. Begitu gelap gulita, saudaraku. Tibalah tulah yang ke-10 yang membebaskan bangsa Israel, yaitu kematian anak sulung dari manusia dan binatang. Tuhan menyuruh malaikat maut menjalani seluruh tanah Mesir. Di mana saja rumah, di mana tidak ada tanda darah, saudaraku, saudara, ada kematian. Apakah Tuhan tidak bisa membedakan yang mana bangsa Israel, mana bangsa pilihannya, dan bangsa Mesir? Tentu saja bisa. Tuhan kenal semuanya. Tapi mengapa Tuhan menyuruh sembelih domba Paskah? Karena Tuhan mau mengajarkan satu prinsip keselamatan, saudaraku. Prinsip kebebasan daripada kematian. Prinsip untuk beroleh hidup yang kekal, yaitu melalui darah. Diajarkannya kepada bangsa pilihannya melalui darah anak domba. Dia mau mengajarkan penebusan hanya oleh darah, keselamatan hanya oleh darah, kehidupan hanya oleh darah. Darah anak domba, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan perintah khusus, dan sepanjang mereka mentaatinya, mereka bebas daripada kematian. Yang menentukan hidup atau mati, darah anak domba. Haleluya. Sampai sekarang yang menentukan keselamatan saudara ialah darah anak domba Allah yang sejati, yaitu darah Yesus. Itu sebabnya setan tidak senang kalau saya berkhotbah, saudaraku, mengenai darah domba Paskah, darah domba Allah yang menyelamatkan. Bukan kebaikan kita, bukan sumbangan kita, bukan amal-amal kita, bukan perbuatan baik kita, tetapi kamu, bukan uang kita, bukan harta kita, saudaraku, bukan korban kita kepada gereja, saudaraku, bukan itu yang menyelamatkan, bukan itu yang membawa ke sorga. Semua itu baik dan disukai Tuhan, tapi ibarat jembatan tadi tidak 1/10 pun membawa kita ke sorga, saudaraku.
yang sanggup membawa kita ke sorga hanya satu, yaitu darah anak domba Paskah yang sejati, yaitu darah Yesus. Saudaraku, tepuk tangan padaku. Haleluya. Hanya melalui Yesus kita selamat. Tidak ada jalan yang lain ke sorga. Tuhan sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan ke sorga. Haleluya. Miliki Yesus pada hari ini. Terima darah Yesus pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Haleluya Tuhan Yesus. Pada hari ini saya terima darah Yesus untuk menebus saya. Tiap-tiap hari saya terapkan darah Yesus untuk melindungi saya dengan salutan darah Yesus. Si jahat, setan iblis, kematian tidak bisa menjamah saya. Saya percaya Tuhan, hanya Yesus jalan ke sorga. Saya percaya Tuhan, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Haleluya. Tepuk tangan padaku. Haleluya. 1 Petrus 1:18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba dan tidak bernoda, tidak bercacat. Kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, dari perbuatan yang sia-sia, dari dosamu, dari penyembahan berhalamu, dari pemberontakanmu, dari ketidakpedulianmu kepada jalan Tuhan, dari segala tipu dayamu, dari segala dosamu. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan hartamu. Kau persembahkan seluruh hartamu, tidak bisa menebus engkau. Tapi engkau ditebus hanya dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah, yaitu darah Yesus. Haleluya. Setelah saudara dengarkan firman Tuhan ini, adakah saudara percayakan darah Yesus? Darah Yesus berkuasa, amin. Membungkus saudara pada saat ini, amin. Haleluya.